Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kreasi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Ngider. Dan di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata horor yang kami dapat dari seorang narasumber yang berasal dari daerah Muhara atau daerah Pentas atau dari luar dari daerah kami pemirsa. Dan cerita itu, kisah nyata itu baru dialaminya 1 bulan yang lalu pemirsa. Di mana letak kisah yang dialaminya, ayo pemirsa ikuti terus perjalanan kami. Kami akan menuju ke lokasi yang akan kami ceritakan. Dan jangan lupa terus dukung channel kami pemirsa dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan kami doakan semua pemirsa yang suka nonton membantu like, komen, dan juga subscribe. Kami doakan selalu sehat, murah rezeki, dan juga panjang umur. Nah pemirsa, penjelajahan kali ini kami ditemani, ini ada anak-anak juga yang ikut pemirsa. Anak-anak ikut, kebetulan warga di sini pemirsa. Karena jarak lokasi yang akan kami ceritakan tidak begitu jauh dari pemukiman warga pemirsa. Jadi anak-anak ikut ketika tahu kami berjalan atau akan konten pemirsa. Karena melewati rimbunan atau semak belukar pemirsa, jadi kami menggunakan kayu dulu karena takutnya ada ular pemirsa. Karena sekarang musim hujan, sebentar lagi kita sampai ke lokasi yang akan kami ceritakan pemirsa. Nah pemirsa, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke lokasi yang akan kami ceritakan kisahnya pemirsa. Kami terpaksa menggiring dulu anak-anak pemirsa, tadi tidak bisa melewati sungai kecil.
Nah pemirsa, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi pemirsa. Kami terpaksa membawa anak-anak dulu karena tidak bisa melewati kali kecil pemirsa. Nah pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi yang akan kami ceritakan pemirsa. Lokasi inilah dan disinilah seseorang mendapatkan atau menemui atau mengalami hal mistis. Kita coba mendekat dulu pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebentar pemirsa, kita memastikan dulu apakah ada orang atau tidak. Nah di sini itu ada sungai kecil. Nah pemirsa, di lokasi inilah kami akan menceritakan kisah yang dialami seorang warga. Pemirsa, memang lokasi ini sangatlah angker menurut kami pemirsa. Kami juga merasakan merinding di sini pemirsa, tuh di saung itu. Karena di atas, di pinggir saung itu ada hutan juga atau dengan pohon-pohon yang tinggi. Namun di pinggiran atau di belakang saung itu adalah pesawahan pemirsa tuh. Itu pesawahan. Dan begini ceritanya pemirsa, kami akan menceritakannya. Kisah yang dialami seorang warga dari daerah Muhara atau daerah Puntas, bukan warga sini pemirsa. Sebulan yang lalu nih, waktu padi masih belum besar seperti ini, padinya belum tumbuh besar, jadi orang itu bertiga pemirsa dari Puntas mencari belut di malam hari pemirsa. Karena sudah kebiasaan kalau di daerah kami kalau padinya baru ditanami sawahnya, jadi banyak belut yang keluar di malam hari. Jadi si 3 orang pencari belut itu mengelilingi pesawahan yang ada di sini. Nah pemirsa, pencari belut itu berkeliaran di pesawahan ini mencari belutnya, karena di sini memang pesawahannya sangat luas sekali, jadi banyak belutnya kalau di malam hari pemirsa. Nah sekitaran jam 10 malam tiba-tiba hujan turun rintik-rintik, jadi mereka pun memutuskan untuk cari tempat berteduh yang dekat. Kalau pulang kembali mereka mungkin karena jauh, jadi mereka pun berteduh karena mereka atau salah satu dari ketiga orang itu bernama Hadi pemirsa. Hadi itu melihat, nah pemirsa, melihat di saung ini ada lampu terang. Lampunya sangat terang, tapi lampunya lampu petromak, bukan lampu listrik pemirsa, lampu petromak yang zaman dahulu pemirsa. Nah Hadi itu lalu menganjurkan kepada 2 temannya untuk singgah dulu ke tempat di sini karena menganggap Hadi itu saung ini adalah warung pemirsa. Jadi Hadi dan teman-temannya pun berteduh ke sini, dan ternyata benar pikiran Hadi kalau saung ini adalah warung pemirsa. Banyak dagangan di sini, banyak makanan, dan juga ada seorang perempuan penjaga warung itu sangat cantik sekali katanya, tapi anehnya memakai baju kebaya merah kain bawahnya itu batik katanya, dan berkerudung, tapi bukan kerudung yang dimasukkan, tapi kerudung yang diselempangkan pemirsa. Jadi Hadi itu masuk ke sini, ke warung ini seperti biasa. Karena sangat hujan itu mereka pesan kopi pemirsa, pesan kopi dan makanan, makan bakwan hangat kayak gehu yang kayak gitu sambil merokok pemirsa. Karena hujan cukup lama, jadi mereka pun asik berbincang-bincang dengan pemilik
warung tersebut, yaitu seorang perempuan cantik yang memakai kebaya merah dan berkain jarik batik dan juga berkerudung pemirsa. Berbincang-bincang cukup lama ya, yang namanya laki-laki pasti senang lah berbincang-bincang dengan perempuan apalagi cantik pemirsa. Entah berapa lama atau entah berapa jam mereka berbincang-bincang, lalu mereka pun pamit karena hujan sudah reda atau sudah tidak gerimis lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari belut lagi ke pesawahan yang ada di belakang warung ini pemirsa tuh. Sampai ke sana, jadi luas sekali pesawahan di sini. Dan baru saja mereka berjalan meninggalkan ini tempat ini, mungkin sekitar 20 langkah mereka berjalan ke sawah dan mereka melihat lagi ke arah sini atau ke arah saung ini, ternyata gelap, tidak terang benderang kayak yang pertama dilihat pemirsa. Nah, Hadi penasaran kok itu katanya warung-warung jadi gelap gitu, apakah sudah tidur atau gimana, karena Hadi berpikiran pasti si perempuan itu tidak nginep di sini alias pulang ke rumahnya, karena di sini memang yang terlihat Hadi itu cuma warung kecil namun tidak ada tempat untuk tidur. Jadi Hadi pun memberanikan diri ke sini, siapa tahu si perempuan itu mau diantarkan Hadi ke rumahnya dari warung ini pemirsa. Dan lalu Hadi pun ke sini memastikan ternyata bukan warung pemirsa, yang makanan yang tadinya di sini bergantung, makanan berjajar di sini, banyak makanan lampu terang, ternyata pemirsa tidak ada yang namanya makanan atau warung pemirsa. Yang ada hanya saung seperti ini pemirsa. Hadi pun langsung pergi menyusul teman-temannya sambil berlari pontang-panting pemirsa. Hadi pun langsung pergi meninggalkan saung ini tuh ke tengah sawah, di mana teman-temannya sedang mencari belut di tengah sawah. Di situ Hadi berpikir, Hadi tidak berbicara sama teman-temannya kalau saung ini warung pemirsa. Jadi Hadi tidak membicarakan kalau warung tadi itu saung. Dan Hadi menceritakannya setelah sampai ke rumahnya atau setelah selesai mencari belutnya pemirsa. Jadi Hadi ceritakan setelah sampai ke kampungnya. Yang membuat pertanyaan bagi mereka yaitu yang dimakan mereka itu apa selama di warung, karena mereka minum kopi, pesan kopi, terus makan bakwan, makan gehu dan lain sebagainya. Yang bikin aneh itu, tapi memang benar-benar rasa bakwan dan rasa gehunya itu memang terasa enak sekali pemirsa. Nah pemirsa, Hadi dan teman-temannya juga setelah datang ke rumahnya atau sampai ke rumahnya, mereka semuanya terbengong-bengong. Yang anehnya kenapa ada yang namanya atau ada makhluk gaib yang seperti itu yang menjual makanan dan lain sebagainya pemirsa. Itu jadi pertanyaan bagi mereka dan mereka pun tidak pernah lagi mencari belut ke area sini pemirsa, karena takut dikelabui oleh makhluk-makhluk gaib seperti itu pemirsa. Nah pemirsa, itulah sekelumit kisah misteri, kisah nyata yang dialami seorang narasumber yang bernama Hadi. Kisah nyata horor. Semoga pemirsa terhibur dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, kami akan memperbaikinya pemirsa. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum, biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.